Eso. Ya, mana? Dimohon untuk teman-teman peserta yang masih belum gabung, diingatkan teman-temannya yang sudah gabung, monggo kita fokus kembali setelah beberapa saat kita break. Kita mulai lagi materi kedua dengan kedua yang akan disampaikan oleh Pak Agustinus. Untuk materinya sudah di-share di grup dan juga sudah di-share screen ini isinya. Bagi teman-teman yang sudah absen dulu untuk kedua administrasi ini tidak jelas untuk kepentingan penilaian di LP2N sebagai persyaratan teman-teman lulus mengikuti acara semacam ini. Terima kasih. Juga jelas kita mulai acara sampai materi yang kedua ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga kita semua bisa melakukan ilmu dan juga melakukan akan ala hadina wa yang selanjutnya yang mana dalam disampaikan Pak dari yang adalah Kaprodi program studi. Untuk itu akan baik, terima kasih Mas Amin ya, Mas Aminuddin yang telah berikan kesempatan kepada saya dalam rangka berdiskusi bersama berkenan dengan Al-Quran wawasan dan mukjizat. Baik, saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati seluruh pimpinan di lingkungan Universitas Islam Jember, baik rektorat, dekanat, kaprodi dan sebagainya, dosen tetap, karyawan, wabil khusus para pimpinan di lembaga LP2N yang fokus mendalami tentang kajian dan mengkawal terhadap Aswaja Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah yang dikomandani oleh sahabat saya, beliau Bapak Muhammad Ilyas MPDI beserta stafnya Mas Atmam SPDI. Yang kami banggakan seluruh peserta yang hadir melalui tatap muka dan juga yang hadir melalui via Zoom yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja dalam kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan oleh pimpinan LP2N Islam Jember untuk menyampaikan dan berdiskusi berkenan dengan Al-Quran sebagai Al-Quran wawasan dan mukjizat. Disampaikan oleh saya sendiri, Agustinus MPDI. Saya dosen sekaligus kaprodi di Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah Universitas Jember. Next. Selanjutnya Aswaja yang diadakan dengan tema Aswaja aplikatif yang diadakan oleh lembaga LP2N Universitas Islam Jember
ketika berbicara tentang wawasan, ketika kita bicara tentang Al-Quran, perspektif wawasan dan mukjizat, maka saya merangkum Jadi saya yakin karena syarat utama atau salah satu dari beberapa syarat untuk bisa mengikuti. Jadi saya hari ini yaitu adalah karena syarat utama atau salah satu dari beberapa syarat untuk bisa mengikuti yang dulu itu sebelum rekonstruksi namanya hari ini Aswaja 2, yaitu adalah sebelum rekonstruksi KKN kurikulum pengantar yang distandarkan pada nasional Indonesia Aswaja 2. 2017 itu menggunakan mata sebelum rekonstruksi KKN Aswaja kurikulum Aswaja 2 yang distandarkan pada nasional Indonesia fatwa KKNI itu 2017 itu menggunakan mata kuliah dirubah menjadi direkonstruk menjadi mata kuliah Aswaja 1 menjadi pengantar Aswaja dan Aswaja 2 itu menjadi Aswaja An-Nahdiyah. Yang kemudian praktek Aswaja ini di bawah naungan LP2AN ini harus diikuti bagi mereka yang sudah lulus itu dan akan sudah lulus 2 mata kuliah itu, Aswaja An-Nahdiyah dan pengantar Aswaja, dan yang akan lulus skripsi. Jadi itu syarat mutlak yang harus disepakati bahwa sebagai corak ataupun identitas mahasiswa Universitas Islam Jember yang berasaskan Islamnya itu adalah mahasiswa Islam Jember harus diperdalam itu melalui mata kuliah tersebut disempurnakan melalui praktek Aswaja atau yang LP2AN ini. Terus selanjutnya yaitu Al-Quran. Definisi Al-Quran secara harfiah, Al-Quran itu adalah bacaan. Definisi Al-Quran secara harfiah merupakan isi Al-Quran yang wajib dibaca dan dipelajari. Kenapa yang wajib dibaca dan dipelajari? Karena Al-Quran sendiri adalah posisinya adalah pedoman. Kitab suci yang harus dipelajari, dibaca oleh umat Islam. Karena dengan hal ini maka saya memberikan istilah di sini, memberikan pengertian istilah bahwa Al-Quran itu secara istilah, Al-Quran itu adalah firman Allah atau kalamullah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara mutawatir melalui malaikat Jibril yang membacanya adalah ibadah. Dan diawali, Al-Quran itu diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Itu Al-Quran. Bapak di mana mengambil istilah ini? Saya mengambil ketika saya punya kitab. Ya. Saya punya kitab namanya Kitab At-Tibyan ketika saya mondok di Mahadina Darul Ulum Banyuanyar. Lengan Pamekasan Madura. Kurang lebih saya 13 tahun di sana. Tapi saya nggak tahu aja kitabnya. Cuma punya kitabnya, tapi mohon maaf kalau ada yang salah bacanya, mohon dikoreksi. Jadi sini. Jadi kitab At-Tibyan itu ke Fil Ulumil Quran yang dikarang oleh
Syekh Muhammad Al-Sobuni mengatakan bahwa Al-Quran itu huwa kalamullahul mu'jiz. Maka ketika bicara Al-Quran pasti ada kaitannya dengan mukjizat. Ketika kita sudah bicara tentang wawasan, pengertiannya, ruang lingkupnya, fungsi-fungsinya, maka kita akan bicara tentang Al-Quran sebagai mukjizat. Kenapa? Karena pengertian dari Imam As-Sobuni sendiri, Ali As-Sobuni sendiri bahwa Al-Quran itu bukan cuma firman, tapi bersifat mukjiz. Apa mukjiz itu? Saya mengapeskan. Apa yang mengapeskan itu? Yang melemahkan. Karena di sini saya kalau di Madura itu ya, apalagi di Madura, di Banyuanyar itu memang Madura kot-kot gitu artinya. Ini asli Madura ini artinya. Wah tining ya Al-Qur'an al-kalamu panika kalam, al-kalamu gul panika kalam Allah Subhanahu wa taala, al-mujiz saya anggap aki. Yang melemahkan. Jadi melemahkan kepada siapa? Kepada orang yang tidak percaya atau menentang terhadap kepada kenabian Nabi itu. Yaitu yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tujuannya. Jadi tujuannya mujizat secara umum itu adalah melemahkan bagi mereka kaum yang menentang terhadap keberadaan status Nabi. Nabi Musa, tongkatnya menjadi ular. Terus Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup, tapi berdawa salaman ala Ibrahim. Jadi katanya Imam Jalalain itu di kitab tafsir Jalalain, di kitab Al-Quran tafsirul Jalalain itu mengatakan bahwa seandainya, ya pengandaian, seandainya Allah itu kuni berdawa salam, cuma mengatakan kuni berdan, maka Nabi Ibrahim itu tidak akan selamat dari saking berdannya, dari saking dinginnya. Sehingga wassalaman. Di sana ada wawu ataf yang menyempurnakan dan tidak akan pernah sempurna ketika tidak bisa disempurnakan. Wassalaman dan selamat. Jadi merasa dingin, api itu merasa dingin dan memberikan keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Itu mukjizat namanya. Tongkat menjadi ular, terus Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Itu ya. Terus Nabi Muhammad pun bisa memberikan dari tangannya ini memberikan cucuran air. Itu mukjizat. Jadi harus bersifat mukjiz. Bahwa Al-Quran firman Allah itu yang diturunkan itu bersifat mukjiz. Melemahkan bagi orang yang tidak percaya dan melemahkan bagi orang yang menentang terhadap kenabian itu. Status Nabi Muhammad sebagai Nabi. Yaitu Nabi Muhammad. Al-Munazzal ala khatamil anbiya wal mursalin. Ini sudah jelas bahwa Nabi Muhammad itu khatamil anbiya wal mursalin. Enggak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Al-Munazzal itu seetoronaki. Bahwa kalam Allah yang mukjiz yang bisa melemahkan tersebut itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ala khatamil anbiya wal mursalin. Siapa? Yaitu Nabi Muhammad. Gak langsung kemudian langsung diturunkan dari Allah, langsung diturunkan kepada Nabi Muhammad. Tidak. Tapi di sini apa? Melalui perantara Nabi Malaikat Jibril. Atau yang dikenal biwasatatil aminil Jibril. Yang dikatakan aminil Jibril ini adalah, kenapa? Di sini banyak keterangannya. Karena salah satunya Malaikat Jibril itu adalah pembawa kebenaran. Pembawa wahyu dari semua wahyu yang diturunkan dari Nabi Allah kepada para Nabi. Melalui malaikat Jibril itu bersifat benar semuanya, sehingga dikatakan Aminul Jibril. Di sini ada keterangannya di pertengahan kayaknya, sehingga saya dulu di Banyuanyar kayak gitu. Alaihi salam al-maktubi fil masohifi, yang tertulis dalam shaf-shaf di mushaf. Di sini masih belum bentuk Al-Quran. Al-manqulu ilaina bitawaturi. Jadi Al-Quran itu diturunkannya itu menjadi dua tahap. Ya. Di sini juga diterangkan bahwa Al-Quran pertama kali diturunkan oleh Allah ke Baitul Maqdis. Jadi dari Allah nggak langsung ke Rasulullah. Tapi nanti al-manqul bitawaturi.
Ketika diturunkan dari Baitul Maqdis kepada Nabi Muhammad langsung ini melalui malaikat Jibril, ini bil al-manqul bitawaturi. Jadi secara bertahap. Kenapa harus mutawatir atau munajjaman? Di sini juga diterangkan. Salah satunya apa? Karena kehebatan dan kesucian wahyu yang diturunkan Allah kepada para nabi, sehingganya tidak akan bisa mampu nabi itu akan menerima semunajjaman, jumlatan, yaitu langsung dari Al-Fatihah sampai sampai An-Nas langsung diturunkan, itu gak mampu nabi. Karena salah satunya ada pernah diturunkan disemayamkan di gunung, maka gunung itu akan meletus dan bergetar. Jadi itu salah satu kenapa kemudian munajjaman. Al-muta'abbatu bitilawatihi. Jadi bernilai ibadah bitilawatihi terhadap orang yang membacanya. Ini bedanya membaca Al-Qur'an dengan membaca kitab yang lain, hadis, kitab turos, ya, kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama seperti sekarang ini, buku dan sebagainya, itu dia akan mendapatkan pahala kecuali diniatkan. Nah, itu ya. Al-Qur'an sampean diniatkan atau tidak, itu mendapatkan pahala. Terima kasih Pak Nana. Jadi itu bedanya. Al-muta'abbad bitilawati. Jadi orang yang membaca Al-Qur'an itu mau diniatkan atau tidak, maka dia dikategorikan abid, orang yang beribadah. Dan orang yang beribadah itu mendapatkan pahala. Ini beda dengan ghair muta'abbid. Ghair muta'abbid bitilawati ghairil Qur'an. Jadi tidak akan dikatakan beribadah kalau membaca selain Al-Qur'an. Selain itu, misalkan kita di pesantren berniat dulu Bismillahirrahmanirrahim, gitu ya. Kalau ada kan, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Jadi gitu saya kalau di Banyuwangi tuh kayak gitu. Dan saya yakin di pesantren-pesantren lain pasti seperti itu. Dan dosen-dosen di Universitas Islam Jember pasti diawali dengan Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu amaliyah dari Ki Ahmad Siddiq itu adalah ketika mau mengajarkan ilmunya itu adalah membaca Al-Fatihah. Dan itu saya praktikkan. Walaupun secara pribadi ataupun secara bersamaan. Ya, itu juga bisa. Tugas kita, bedanya mahasiswa Universitas Islam Jember dengan mahasiswa yang lain, mohon maaf, ya ini gitu loh, yang harus dipertahankan. Karena identitas Aswaja An-Nahdiyah ini adalah sebagai identitasnya kalian. Memulai pakai salam, gitu ya. Ketemu teman bukan cuma say hello, tapi assalamualaikum, gitu ya. Atau berjabat tangan, gitu. Kalau sekarang ya pakai jos, gitu. Dan sebagainya yang kemudian itu tidak mengurangi terhadap silaturahmi kita. Itu identitas kita. Terus selanjutnya adalah al-muta'abbad bitilawatihi, dan akan dijadikan orang yang ahli ibadah, orang yang beribadah, orang yang membacanya itu, dia akan dinilai ibadah, orang yang membaca itu. Al-mabdu bi suratil Fatihati, dan yang dikabiti, didahului dengan surat Al-Fatihah. Jadi Al-Qur'an itu yang sudah berbentuk Al-Qur'an, ya, beda dengan wahyu yang pertama kali yang diturunkan Allah ke Baitul Maqdis itu secara jumlatan wahidatan, secara langsung jilbot gitu ya. Tapi kalau kepada Nabi Muhammad secara mutawatir, munajjaman, secara bertahap, sesuai dengan ada yang mengatakan sesuai dengan kondisinya ketika ada peristiwa ditegur gitu ya. Terus ada memang cerita-cerita kisah atau sejarah nabi atau para utusan yang sebelum Nabi Muhammad gitu. Ini ceritakan atau cerita Luqman, sahabat Luqman, walaupun bukan nabi tapi sampai diabadikan di dalam Al-Qur'an dari saking solihnya. Ya. Terus didahului dengan suratul Fatihah, ya biasa, Bismillahirrahmanirrahim, gitu ya.
Alhamdulillahirabbil alamin ila akhirih. Itu kan pasti Al-Qur'an pertama kali pasti Al-Fatihah ya. Yang kedua adalah yang selanjutnya adalah al-mutatamu bi suratin nas dan ditutup dengan surat An-Nas. Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jadi dengan harapan apa yang kita lakukan mulai tilawah, pembacaan pertama mulai dari bismillah sampai Fatihah dan sampai terakhir, itu mudah-mudahan tidak termasuk terhadap gejala setan ataupun jin. Sehingga kita memohon ampunan dan memohon agar kita dijauhkan dari jin dan setan yang mengganggu kita. Ataupun makhluk-makhluk lainnya yang diciptakan oleh Allah yang mengganggu kita. Sehingga apa yang kita baca itu semuanya bernilai al-ma'bud, penghambaan al-ibadah, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui membaca. Pertanyaannya sebelum sampean nanya, sampean berapa kali dalam sehari? Hah? Satu kali. Yang lain? Minimal. Yang di grup berapa kali? Di Zoom? 6 sama 2. Jadi itu pertanyaannya kita sudah tahu, tata caranya tahu. Oh ini al-ma'bud. Kita akan dinilai orang yang membitilawati, orang yang membaca akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan pahala. Kita sudah tahu konsep itu. Pertanyaannya adalah berapa kali kita membuka Al-Qur'an dan membacanya? Stop dulu itu. Baru kemudian ketika sudah istiqomah, berapa kali kita mempelajari Al-Qur'an? Berapa afala yatadabbaru, afala yatadakkaru, afala ta'qilun, afala ta'lamun dan sebagainya. Berapa kali dalam seminggu kita berdiskusi berkenaan dengan Al-Qur'an. Alhamdulillah. LP2N memberikan kepercayaan kepada saya dan saya tidak akan menggunakan kepercayaan itu dengan tidak baik, tapi saya akan gunakan dengan baik. Saya langsung ambil dengan kitab At-Tibyan yang memang membahas tentang ulumul Qur'an. Yang tujuannya apa? Ya ini. Walaupun dalam 4 tahun ya, kita membahas Al-Qur'an 1 kali sekarang misalkan. Pak, saya mulai dulu nggak pernah bahas Al-Qur'an, Pak. Gitu ya. Kalau membaca kan sudah biasa, umat Islam sudah pasti biasa sudah. Tapi kita mentadabburinya ini kapan gitu loh? Ya, minimal 4 tahun 1 kali nggak apa-apa. Yang penting kita melakukan itu walaupun 1 kali daripada tidak sama sekali gitu ya. Kapan Pak yang iya itu ketika saya ikut kajiannya Pak Agus bersama-sama di LP2N itu tentang Al-Qur'an. Berapa kali? 1 kali. Ya. Dengarkan dulu ya. Dijawab.
Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi saya lanjut ya. Jadi berapa kali kita membaca, itu pertanyaan kita ya sebenarnya. Kalau masalah konsep wawasan berkenan dengan Al-Quran, insya Allah sudah kalian, saya percaya baik yang tatap muka ataupun Zoom ini, saya percaya sampean sudah hatam gitu. Pengertiannya, terus surat Makkiyah mana, surat Madaniyah gimana, pengertian surat Makkiyah Madaniyah seperti apa gitu ya. Surat Makkiyah itu sebelum hijrah Nabi yang al-masyhur, al-syahih, al-qaul, yang lebih masyhur yaitu adalah al-asahhu, bahwa al-Makkiyah itu adalah ayat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah gitu ya. Kalau al-Madaniyah yaitu adalah yang wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad setelah hijrah. Walaupun itu ada di Mekah. Itu pertanyaan kemudian saya yakin kalian semuanya itu baik dari Zoom ataupun dari tatap muka, sampean itu sudah sangat paham berkenan dengan wawasan Al-Quran. Tapi pertanyaan kemudian adalah yang perlu kita tanyakan adalah seberapa kali kita dalam sehari membaca, berapa kali dalam seminggu kita mendiskusikan ataupun mentadabburi, dan berapa kali dalam setiap harinya kita mengamalkan apa yang ada dalam atau isi-isi yang ada dalam Al-Quran. Karena tidak mungkin kita akan mengamalkan sesuai dengan Al-Quran tanpa kita membaca dan mentadabburinya. Juga mungkin. Makanya perbedaannya orang ahli ibad dengan ahli ilmi ketika melakukan kebaikan. Jadi perbandingannya banding 1000. Kan ya kan ya? Orang ahli ibadah itu lebih baik, ahli ilmu itu, tidurnya orang ahli ilmu itu lebih baik dari orang ahli beribadah 1000 ibadahnya tanpa mengetahui ilmunya. Karena saya juga diberikan pencerahan oleh Gus Saab, beliau ketua PCNU Jember. Beliau mengatakan, gak mungkin kemudian kita akan dikatakan mengamalkan Al-Quran tanpa kita membaca dan mentadabburinya, mendiskusikannya. Gak mungkin kemudian kita mengatakan bahwa hidup saya adalah berpedoman kepada Al-Quran, tapi kita tidak pernah membacanya, tidak pernah. Nah, makanya saya tanyakan berapa kali kita membaca, berapa kali kita mendiskusikan isi Al-Quran, dan berapa kali dalam kehidupan kita sehari-hari kita sudah berpedoman mengamalkan sesuai dengan Al-Quran. Sehingga Quran itu merupakan sumber utama bagi orang Islam. The second source itu adalah hadis, dan yang ketiga adalah ijma, qiyas, ijtihad, yang memang menjadi kesepakatan para ulama salafus soleh. Yang itu kemudian yang memang kita harus jaga dan kita perhatikan dan kita lestarikan. Bagaimana melestarikannya? Yaitu kita mengamalkan sesuai dengan ajaran-ajaran agama yang dibawa oleh para salafus soleh. Dan selanjutnya itu fungsinya.
Di sini ada. Saya membuatkan, saya juga berterima kasih kepada istri saya karena yang membuatkan PowerPoint itu istri saya. Tapi yang membaca ikhtisarnya ini, ringkasannya ini sampean kayak gini, itu saya. Saya ambilkan ke sini. Jadi sebagai petunjuk. Pertama, fungsi Al-Quran itu ada sebagai petunjuk atau hidayah, hudan. Pedoman umat Islam dalam mencapai kebahagiaan dunia dan kelak mudah-mudahan kebahagiaan di akhirat. Itu mengambil dari mana? Al-Isra ayat 17 ya. Al-Isra surat Al-Isra. Di sini ada dijelaskan. Yang kedua adalah sebagai mukjizat terbesar yang dikurniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Qur'an ini adalah mukjizat terbesar yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad sebagai jawaban terhadap orang musyrik yang tidak percaya, orang kafir yang tidak percaya, yang menentang terhadap atau melemah terhadap orang-orang yang tidak percaya keputusannya atau kerusulannya, kenabiannya Nabi Muhammad SAW. Jadi banyak mukjizat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Tapi yang terbesar di sini adalah Al-Quran. Jadi kalau tadi itu ya dari tangannya ini berkucur air di orang yang pelka haus itu ya. Ini beda dengan mukjizat, bukan mukjizat sebenarnya. Penyesatan bagi itu siapa itu? Ghulam Ahmad itu di India. Itu kan bisa juga menunjukkan apa katanya. Pernah dengar itu? Ajaran Mirza Ghulam Ahmad itu yang mengaku nabi yang mendapatkan itu bohong. Tidak sesuai dengan kaidah Al-Quran. Karena khatamin nabiyyin wal mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad, enggak ada nabi-nabi. Yang mengatakan Nabi Muhammad yang mengaku seorang nabi seperti halnya Mirza Ghulam Ahmad dengan mukjizatnya bisa menyembuhkan orang mati, bisa mewujudkan tangan dan sebagainya, orang India itu salah. Karena khatamin nabiyyin wal mursalin itu adalah Nabi Muhammad. Pedoman hidup bagi manusia. Satu akidah. Qul huwallahu ahad, gitu ya. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul, katakanlah Muhammad, Allah itu adalah ahad, satu. Beda ya, ahad dengan wahid satu. Beda ya. Kalau ahad satu tidak ada sebelumnya, tidak ada sesudah. Kalau wahid itu ada 0, ada 2, 3, 4 dan sebagainya. Itu kenapa kemudian katanya Imam Jalaluddin dalam tafsir Jalalain itu kenapa qul huwallahu ahad bukan qul huwallahu wahid, bahwa keesaannya Allah tidak ada yang membandingi, tidak ada yang menomorduakan ataupun menomor sebelumkan. Itu apa? 0 begitu kan. Paham ya? Akidah. Ibadah. Aqimus shalah wa atuz zakah itu mengatakan terhadap ibadah. Itu dalam Al-Quran. Atau prinsip-prinsip syariat, sosial, ekonomi, musyawarah, musyawarah fil amri, atau wa'amilus sholihat. Jadi kita diperintahkan untuk melakukan hal-hal yang kebaikan. Itu prinsip-prinsip. Ataupun tentang prinsip-prinsip perkawinan. Fankihu ma tobalabat masna wa sulasa wa. Pertanyaannya bagus kok hafalnya itu ya. Apakah mau masnain? Ini cuma contoh. Contoh hukum mawaris, ya. Hukum perdana, itu hukum mawaris, ataupun hukum keluarga. Istri saya tuh S1 S2 lulusan magister keluarga, baru mau tanggal 20 berapa itu, mau wisuda 21 mohon doanya. Banyak bahasa, saya juga belajar kepada beliau tentang hukum mawaris. Hukum keluarga salah satunya hukum mawaris. Jadi kapan kita dapat setengah gitu ya. Pertanyaannya kalau karena seorang laki-laki kan dapat yang setengah itu kan ya. Yang lainnya dikeroyok atau dikempuli atau apa dikempuli? Hah? Ya semua.
Apa kalau dikeroyok? Beda kalau laki-laki itu setengah tapi tidak dikeroyok gitu. Tapi pertanyaan sekarang harus ada hukum kontemporer, kajian kontemporer yang ini memang merupakan PR dari P2R misalkan. Kalau yang menjadi tulang punggung itu bukan seorang laki-laki, perempuan, bagaimana? Apakah hukum mawarisnya itu adalah setengah bagi seorang perempuan itu? Nah, ini kan perlu kita bahas ya. Perlu menjadi kajian-kajian kontemporer yang kemudian karena memang di masyarakat itu butuh jawaban itu gitu, karena ada beberapa rumah tangga yang memang dari beberapa rumah tangga yang salah satu keluarganya itu yang memang tulang punggungnya itu adalah seorang perempuan. Apakah hukum mawaris itu masih berlaku atau tidak? Apakah hukum laki-laki itu setengah itu diberikan pada perempuan? Karena salah satu alasan kenapa setengah itu adalah karena seorang laki-laki menjadi imam dan penanggung jawab utama dalam keluarga. Perempuan. Ayo kita bahas di lain sisi. Lawan kalau dibahas sekarang ya nutut. Jadi hukum perkawinan, warisan, hukum perdana dan perdata, ya, itu hukum antar bangsa dan sebagainya. Misalkan banyak hukum bangsa, kedaulatan bangsa itu harus juga kita tetap jaga dan kita hormati. Itu salah satu hukum yang diambil dalam Al-Quran. Keberadaan dari mukjizat itu sendiri apa? Definisi dari mukjizat menurut para ulama mengatakan bahwa yang diturunkan mukjizat itu tidak bisa diturunkan selain kepada Nabi Musa. Kepada dia bisa terbang. Kalau Nabi itu bukan mukjizat, tapi adalah karomah. Dia kalau dipegang dipenggal tidak akan bisa. Itu karomah namanya. Bukan mukjizat. Karena mukjizat itu hanya diberikan kejadian atau peristiwa yang sangat luar biasa yang diberikan kepada nabi atau utusan sebagai bukti kenabian. Sampai ditantang untuk mendatangkan hal yang serupa, itu nggak bisa. Pernah dulu ada yang namanya siapa di sini, Musailamah al-Kadzdzab, yang mengaku seorang nabi. Jadi salah satunya mukjizatnya Al-Qur'an sebagai mukjizat itu adalah tidak bisa orang lain itu mendatangkan seperti hal yang serupa seperti itu. Sehingga kemudian kalau lo nabi, katanya kepada Musailamah al-Kadzdzab, hati datangkanlah hal yang serupa. Dan itu memang ada keterangannya dalam Al-Quran bahwa ditantang oleh Allah untuk mendatangkan hal yang serupa. Ternyata tidak bisa. Tapi ini ada kalimatnya yang pernah saya tulis ketika mondok itu. Ini ayat katanya Musailamah al-Kadzdzab itu ini ayat. Bismillah, bukan bismillah. Inna a'tainakal jawahir. Qasal rabbika wa khasisi. Inna mubghidaka lakafir. Ya, mau menyerupai satu surat dalam surat Al-Quran, yaitu Inna a'tainakal kausar. Ternyata ini tertolak dan terjadi perdebatan karena saat itu kenapa Al-Quran ini turun di masa perdebatan persaingan yang sangat spektakuler di masa itu adalah tentang sastra dan bahasa di Jazirah Arab itu, sehingga turun Al-Quran di sana disaingi. Ternyata ada Musailamah al-Kadzdzab ini meskipun sastrawan yang kemudian mengaku sebagai seorang nabi untuk mendatangkan sebuah kalimat seperti halnya Al-Quran tidak bisa. Dia tidak bisa. Al-Quran tidak terbelakang. Kenapa ini sastranya apa? Ini indahnya apa dan sebagainya. Ini kaidahnya seperti apa? Ini tidak bisa menerangkan dan kenapa? Karena esensinya secara maknawiyah dan harfiahnya Al-Quran itu diturunkan bukan dari manusia, akan tetapi diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat
kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril sebagai mukjiz. Ya, mukjizat ataupun pembeda yang melemahkan ataupun penentang terhadap kebenaran itu yang diberikan kepada Nabi Muhammad secara mutawatir. Jadi kalau sekarang ada orang yang bisa terbang, kalau sekarang ada dipenggal gak apa-apa, atau orang yang jatuh dia tidak apa-apa dan sebagainya, itu bukan mukjizat, melainkan itu sebuah kehebatan ataupun karomah. Kalau dalam dunia Pancasila itu kehebatan ya, kanuragan gitu kan ya. Nah, ada kan filmnya Angling Dharma itu pertandingan kanuragan. Para pemegang kanuragan itu siapa? Ternyata Angling Dharma menjadi pendekarnya. Sama dengan kalau kiai, kalau dulu itu apa yang diprediksi, kalau Gus Dur, salah satu karomahnya Gus Dur itu ketika jadi presiden, ya, ketika mau pulang itu ternyata berhenti ke tukang durian, tukang jual durian, langsung memberikan uang sebanyak itu. Ternyata itu adalah sampai bisik-bisikan supirnya, Gus Dur, ini uang 15 juta. Gak apa-apa, sudah diberikan. Ternyata pada saat itu dia mempunyai hutang di rumah sakit penjual itu. Karena anaknya bisa keluar kalau melunasi hutangnya sejumlah 15 juta. Itu adalah satu karomah atau kehebatan. Itu bukan mukjizat, tapi karomah yang dimiliki oleh para kiai-kiai, ulama-ulama kita. Hingga kemudian harapannya adalah biar kita mendapatkan karomah beliau, karomah kiai, kita tetap berjalan sesuai dengan jalannya yang dijalankan oleh para pendahulu kita. Warasatul anbiya, yaitu adalah para ulama yang ulama salafun saleh kita. Ya. 10 menit lagi. Jadi salah satu lain dari mukjizat itu adalah ayat, yaitu tanda atau bukti bahwa ini loh Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi. Karena apa? Karena punya mukjizat, yaitu salah satunya adalah Al-Quran. Atau istilah mukjizat itu disebutkan dalam Al-Quran, dalam ayat Al-Quran dengan istilah bayyinah. Apa bayyinah itu? Bukti, penerang, bukti bahwa ini loh Nabi Muhammad ini adalah seorang nabi dan utusan, sehingga dikatakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau dikatakan dalam Al-Quran itu juga bahwa mukjizat itu adalah Al-Burhan, pembeda, ya. Burhan itu dalil. Saya ingat dulu itu ketika di pondok, itikal burhan, mana burhan kamu, mana dasar kamu, gitu ya. Dalil kamu mengatakan bahwa seperti itu. Itu yaitu burhan atau hujjah atau dalil, ya, bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang utusan. Atau juga menggunakan istilah sultan. Ini nanti biar di copy paste oleh panitia dan diberikan kepada kalian. Ya sudah ya. Iya. Itu bahwa Al-Quran itu sebagai mukjizat atau dengan kategori bisultan, ya. Bukti juga, ya. Bukti yang nyata. Nah, makanya di sini yang perlu digarisbawahi bahwa apakah perkara itu mukjizat atau tidak, sesuatu yang sangat luar biasa kejadiannya. Kenapa? Karena Al-Quran itu kalau diturunkan langsung, misalkan secara jumlatan wahidatan, maka tidak akan kuat. Dari saking sucinya, maka secara mutawatir itu diberikan kepada Nabi Muhammad dari Baitul Maqdis. Terus yang kedua adalah terjadi atau diwariskan oleh orang yang mengaku Nabi. Ya, Nabi Muhammad itu kan Nabi. Jadi sebagai unsur mukjizat itu sebagai penguat atau pembukti bahwa Muhammad itu adalah seorang Nabi. Nabi Muhammad itu adalah seorang Nabi dan utusan. Mengandungi tantangan yang terhadap meragukan kenabian untuk
mengungguli atau setidaknya menyamai kemampuan yang dimiliki. Jadi itu harus ada unsur itu. Tantangan tersebut tidak mampu atau gagal dilayani. Jadi secara spesifik, itu secara umum, secara spesifik bahwa unsur mukjizat itu hanya diberikan kepada seorang nabi. Tidak diberikan kepada para ulama, tidak diberikan apalagi kepada kita semuanya ya. Yang tidurnya terlalu banyak ya, ibadahnya terlalu sedikit gitu. Terlalu banyak baca WA daripada banyak. Oh enggak Pak, saya baca HP ini, baca Al-Quran di sini ada. Dan sebagainya. Jadi kalau mujizat kepada Nabi, karomah itu kepada para aulia, kepada para kiai dan sebagainya. Atau yang dikenal kalau kepada para Pancasilat, kalau di NU itu ada namanya Pagar Nusa itu ya. Kalau ada juga Pancasilat di luar itu juga di Indonesia PSHT gitu ya. Apalagi dan banyak Pancasilat yang lainnya itu yang namanya kalau bisa kebal itu namanya Kanuraga. Jadi itu yang bisa membuktikan. Jadi yang selanjutnya adalah aspek-aspek mukjizat Al-Quran, aspek bahasa dan sastranya tidak bisa ditertandingi. Kenapa? Karena waktu itu seperti apa yang saya jelaskan tadi bahwa musim perhelatan dan persaingan masalah kesastraan dan kebahasaan. Sehingga Al-Quran turun di sana sebagai sastra dan kehebatan bahasa yang tidak bisa ditandingi. Itu menggunakan bahasa Arab. Yang kedua adalah aspek berita yang disampaikan. Jadi berisi berita, tarif ya. Tapi tetap bersyariah, tetap menilai kandungan ajaran. Karena dikatakan di sini bahwa Al-Quran itu berisi tentang al-ahkam ya. Ini kata Kamaluddin bibayanil al-faraidi wal ahkam, tentang kefarduan atau wal ahkam tentang hukum-hukum gitu ya Al-Qur'an. Wa bayanil halali, tentang menerangkan tentang hal-hal yang halal, wal harami dan keharaman. Wa ma tutaju ilahi al-ummatu. Jadi dan sesuatu yang memang dibutuhkan oleh umat. Itu. Yang perlu digarisbawahi adalah Al-Quran itu menjawab tantangan bukan cuma hari ini ataupun hari kemarin, tidak. Tapi ma yuhtaju al-ummat. Jadi sesuatu yang memang dibutuhkan oleh umat. Bagaimana Pak? Apa Pak? Contohnya bagaimana? Oh, itu perlu kajian lagi. Makanya seberapa banyak sampean melakukan diskusi berkenan dengan Al-Quran. Aspek penetapan hukum syariah ada aqimus shalah wa atuz zakat. Jadi kita harus mendirikan sholat wa atuz zakat dan menunaikan zakatnya, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat gitu ya. Istilah tentang hakikat ilmiah. Jadi ilmiah banget gitu. Contoh di dalam Al-Quran juga menjelaskan tentang keisroannya Nabi Muhammad SAW. Ya, Subhanalladzi sakholana, ada bukan yang Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi sekarang itu sudah ternyata salah satu ya di kitab Ad-Dardir itu juga mungkin Mas Ilyas juga di Andokoyah juga membahas itu ya, kitab Dardir atau Mas Atmam di pondoknya di Madura, Mas Amin juga teman-teman yang lainnya di Tetap Muka ataupun Zoom ini juga membahas tentang Dardir itu. Biasanya kalau di pondok Mas Ilyas itu setiap tahun setahun satu kali. Jadi setiap Maulid itu menghatamkan kitab Dardir itu. Jadi salah satunya itu menceritakan tentang kejadian Isra Mi'raj itu, dan itu menukil terhadap kandungan dalam Al-Quran Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Pertanyaannya adalah siapa yang pertama kali nyampe ke langit gitu ya? Siapa itu? Bukan kita. Ternyata non kafir gitu ya. Apa non Islam gitu ya. Nah, pertanyaannya yaitu seberapa besar kita mendahului atau mempraktikkan atau mentadaburi, memikirkan apa isi kandungan itu. Ternyata memang ada gitu. Terdengar bisikan adanya orang di dunia itu, di bumi itu terdengar di langit ya. Itu kan membuktikan itu. Ternyata benar di Isra Mi'raj itu sudah dijelaskan. Di mana? Di Al-Quran.
Didardir, satu lagi. Sekarang perempuan itu biasanya dioperasi gitu. Kalau tidak buka sampai 9 ya, Mas Adnam ya. Mas Adnam yang lebih pengalaman ini. Ya Mas Adnam. Kandungan istri yang tidak bisa yang kalau tidak operasi itu kalau sudah tidak 9 ya bukanya. 9. 9. Jadi kalau di bawah 9 itu harus operasi. Di mana itu keterangannya? Ternyata di dalam Al-Qur'an itu ada. Kenapa? Sebelum orang melakukan operasi, Nabi Muhammad pun pertama kali sudah dioperasi, dibedah, disucikan hatinya dari sifat kedengkian dan sebagainya. Di mana keterangannya? Didardir. Ngambilnya di mana? Itu ayat itu. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjid. Jadi sebelum ini sehingga istilahnya tentang hakikat keilmihannya itu ilmiah banget. Ternyata Nabi Muhammad itu sudah melakukan operasi sebelum kita mengenal yang namanya operasi. Dan ini yang dikatakan bahwa Al-Qur'an itu membahas tentang fama tahtaju ilahi almah. Jadi fama ada kebareng ya taju saya ngeputoh. Dia kebareng al-ummatu basar umat. Jadi sesuatu yang memang dibutuhkan oleh umat baik hari ini maupun esok Al-Qur'an menjawab itu. Ya, kemudian tidak ada keraguan lagi bagi kita PR-nya ke depan. Ayo kita sudah tambah mantap dengan diskusi ini. PR-nya adalah kita seberapa banyak kita membaca Al-Quran, seberapa kali kita mendiskusikan Al-Quran, seberapa banyak kita sudah tuntas melaksanakan dan mengamalkan isi yang ada dalam Al-Quran. Sehingga kehebatan kemujizatan Al-Quran itu bisa kita pahami dan kita bisa amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu mungkin yang dapat bisa saya sampaikan. Mungkin bisa masih ada waktu 5 menit untuk kita berdiskusi ya Mas Amin. Ya. Selebihnya saya persilakan kepada Mas Amin. Baik, terima kasih atas materi yang disampaikan. Namun sebelum ditutup, jadi secara panjang lebar telah dijelaskan tentang materi Al-Quran wasan yang mukjizat. Pastinya sedikit banyak teman-teman ada yang ingin ditanyakan karena memang benar-benar memperhatikan ataupun melihat dari PPT yang sudah di-share, kira-kira apa yang ingin ditanyakan. Namun kita batasi karena punya batas agendanya. Jadi ada satu kesempatan bagi penanya yang online langsung kepada pemateri yang ingin bertanya lagi terakhir pertanyaannya bisa tanya monggo sebelum ditutup ada yang ingin bertanya yang online yang offline. Dari teman-teman online apa ada yang kalau tidak ada yang bertanya dianggap memahami. Oh ya, di sini ada dari Mas siapa? Mas Adi. Mana Mas Adi? Saya tertarik dengan ada statement yang mereka bahasanya Nabi dalam kelebihannya itu dan untuk ulama atau ulama itu namanya dalam kemudian menamakan nah, sedangkan kan juga ini kan ada nanti bentuknya yang dimiliki bukan ulama atau kiai seperti atau hukum atau gimana itu saya belum tahu namanya apa yang banyak yang dipotong nggak apa-apa itu memang apa itu yang tadi itu saja.
Ya, untuk menjawab itu saya tidak membuka kitab ini, tapi ada di sini. Saya kembalikan kepada semester 1 flashback kepada pengantar filsafat. Jadi ilmu itu dibagi menjadi 3. Pertama, ilmu itu bersifat wahyu. Dan yang kedua adalah bersifat ilmiah. Dan yang ketiga adalah bersifat barusan itu. Apa namanya? Wangsit. Dari itu saya akan mencoba mengantarkan jawaban dari apa yang telah dipertanyakan oleh siapa namanya? Mas Edi dari Prodi PA. Wahyu, oke lah kita bahas itu Al-Qur'an gitu ya. Terus ilmiah. Misalkan Mas Ilyas membuat jurnal itu namanya ilmiah, karya ilmiah. Itu adalah ilmu. Yang kemudian ilmu yang ilmiah itu tidak didapat hanya dalam tanda kutip dengan memejamkan mata, menutup mata, melihat langsung ada karya ilmiah, tidak. Tapi ada metodologi yang dibangun oleh Mas Ilyas sebagai peneliti, dosen peneliti, yang dibangun untuk meneliti kejadian-kejadian ataupun fenomenologi yang terjadi dalam suatu kejadian yang menjadi studi kasus penelitiannya. Itu namanya ilmu ilmiah. Apakah itu bisa dirujuk? Bisa. Karena itu adalah ilmu. Dan yang ketiga ini adalah wangsit. Dan ini banyak disalahgunakan. Yang seharusnya bertapa meminta kepada Tuhan. Wangsit ini adalah cara mencari ilmu dengan cara bertapa. Yang seharusnya mintanya itu ketika bertapa meminta kepada Allah, tapi minta kecil. Sehingga kemudian masuklah kepada dukun itu. Apakah itu dikatakan karomah? Tidak. Karena karomah itu adalah yang sifatnya datang dari Allah. Dan itu membenarkan. Kalau masa membenarkan akan tapi menyesatkan. Kenapa? Kedudukan dari mukjizat, kedudukan dari karomah itu adalah al-bayan, menerangkan, al-bayyinat, menjelaskan. Lega gitu? Tidak. Menyesatkan. Apakah itu ada, Pak? Ada. Karena ilmu itu salah satunya ada. Dari salah 3 barusan salah satunya adalah berdasarkan wangsit. Bertapa ke alas turwo gitu ya. Maku, Pak. Apa namanya itu menyendiri keluar seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika pertama kali mendapatkan ayat berupa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, beliau itu khalwah. Keluarnya kemana? Ke gua Hira. Setelah terpenuhi kebutuhan istrinya, istri-istri beliau, rajin-rajinnya beliau sudah khalwah, beribadah di gua Hira. Tapi kalau dukun, mohon maaf. Mohon maaf. Ini yang perlu kita luruskan. Apakah ada, Pak? Ada. Kenapa? Karena memang sihir, perdukunan itu mulai dulunya itu sudah ada. Yang berangkatnya dari sifat keji dan salah sumber. Wong musuhnya Nabi Musa itu adalah dukun. Menjadi ular dan sebagainya, tapi ditandingi kan sebagai mukjizat, ditandingi oleh Nabi Musa alaihissalam, tongkatnya menjadi ular, diketoklah dan kalah yang namanya ular buatan si dukun ini. Kenapa? Karena itu memang berangkatnya dari jin, berangkatnya dari jin atau setan. Jadi berangkat dari Purwo, dicari ilmu yang berupa wangsit. Karena diakui atau tidak, pendekatan ilmu filsafat, kefilsafatan, itu terbagi menjadi 3. Wahyu, ilmiah, dan terakhir adalah wangsit. Pendekatan wangsit ini apakah ada? Ada. Itu yang digunakan secara bertapa, tapi pertanyaan kemudian adalah, apakah bertapanya benar atau tidak? Kenapa? Karena bertapa itu memang diajarkan oleh Rasulullah gitu. Rasulullah untuk mendapatkan petunjuk berupa ayat yang akan turun itu bertapa di khalwah, bertapa di Gua Hira. Akan tapi ini yang perlu digarisbawahi,
Rasulullah ketika sudah memenuhi dan melaksanakan tanggung jawabnya kepada keluarganya. Jangan terbalik. Kita huruj, kita keluar kemana-mana, tapi kita tidak memenuhi kebutuhan secara biologis ataupun tanggung jawab secara non-biologis kepada istrinya. Itu salah. Karena Rasulullah memberikan pelajaran kepada kita, boleh berkholwah, bertapa, bersemedi di luar rumah dengan catatan Rasulullah telah melaksanakan tanggung jawabannya secara biologis ataupun non-biologis kepada istri-istrinya. Lek gak percaya, kita atian jawabannya. Ya. Paham? Itu. Apakah ada? Ada. Ya banyak kan sekarang itu yang disalahgunakan gitu ya. Ya itu sumbernya itu, sumber mencari ilmunya itu kepada setan. Bukan bersemedi memohon petunjuk kepada Allah. Sehingga yang didapat adalah kejelekan. Dan itu karena kejelekan, untuk menutupi kejelekannya akan melakukan kejelekan selanjutnya. Untuk menutupi bangkai selanjutnya akan menggali lubang lagi untuk menutupi bangkai yang sebelumnya. Dan seterusnya. Sampai kemudian dia akan mati dalam lubang kejelekan itu sendiri. Makanya jangan coba-coba. Itu mungkin jawaban dari saya. Terima kasih. Dari Tidak ada. Jadi dibatasi satu. Ya. Jadi terima kasih atas penyampaian pertanyaan dan juga jawaban dari pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Agus sebagai materi. Jadi sangat jelas sekali. Jadi teman-teman yang online bisa memperhatikan juga bahwasanya tentang Al-Quran dan wawasan dan mukjizat ini sangat perlu dipahami oleh kader-kader yang ikut dalam pelatihan sebagai peserta dalam acara pelatihan agar apa? Agar sudut pandang ataupun akidah kita lebih kuat agar dalam memahami sumber-sumber tentang Islam itu tidak salah, tidak dari buku ataupun tidak dari sumber-sumber di luar Al-Quran dan Hadis. Jadi itu saja untuk materi yang kedua ini, dan mungkin akan dilanjut. Saya tutup dulu Mas. Untuk materi kedua ini sudah cukup kita akhiri sebagai sebul awal atau ansur dari materi ini mengucapkan kesalahan ataupun salah pengucapan dalam acara ini. Untuk peserta dimohon jangan dulu. Saya akhiri hadallahu wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya sebagai narasumber ya mohon maaf sekali kalau memang ada hal-hal yang perlu dibahas, ayo kita bahas di lain waktu dan kesempatan yang berbeda, di tempat yang berbeda, tetapi tetap dalam naungan UB2M ya kalau bisa. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga barokah dan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang online masih